Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Budi Syahputra, M.Biomed. Saat ini saya bertugas sebagai dosen mata kuliah fisiologi di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Saya selesai menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2005. Pendidikan magister yang saya tempuh adalah magister biomedik dengan perminatan khusus fisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2016. Fakultas Kedokteran Islam Sumatera Utara menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang berpedoman pada kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Proses pembelajaran yang digunakan FKWISU menggunakan strategi pembelajaran SPISES. SPISES ini merupakan singkatan dari Student Centered Problem Based Integrated Community Based Yearly Clinical Exposure and Systematic. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan modul yang berisi skenario masalah yang menjadi pemicu dalam belajar melalui diskusi tutorial. Kegiatan juga diperoleh melalui belajar mandiri, kuliah pakar, dan konsultasi pakar. Beberapa metode pembelajaran diterapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran modul, penyusunan dan pembaharuan bahan ajar seperti buku modul, buku penuntun praktikum, buku panduan keterampilan klinis dilakukan setiap tahun. Kegiatan perkuliahan terintegrasi dengan kegiatan tutorial berdasarkan problem-based learning. Mahasiswa setiap minggunya diberikan skenario masalah untuk diselesaikan pada kegiatan tutorial dan belajar mandiri. Saya berperan aktif dalam proses belajar mahasiswa di beberapa modul yang terdiri dari kuliah pakar, tutorial, praktikum, dan skill lab. Salah satunya saya terlibat dalam proses belajar mahasiswa di modul sistem muskuloskeletal. Modul ini dilaksanakan secara tim teaching dengan beberapa disiplin ilmu lain, baik dari bagian klinis maupun preklinis. Bidang ilmu magister biomedik yang saya tempuh ini sesuai dengan bidang ilmu fisiologi yang merupakan kontributor di bidang sistem muskuloskeletal yang saya ampuh bersama dengan sejawat lain secara tim teaching. Modul ini dilaksanakan pada semester 7 tahun keempat. Modul ini merupakan modul ke-23 pada semester 7 dengan bobot sebanyak 4 SKS selama 4 minggu. Modul ini mengajarkan tentang aspek biomedis dasar, biomedis klinis, dan ilmu klinis dari organ dan sistem muskuloskeletal. Pengajaran berfokus pada pemberian pemahaman kepada mahasiswa mengenai struktur, fungsi kerja, kelainan, serta manajemen kelainan organ dan sistem muskuloskeletal. Dalam hal ini keterampilan klinis, mahasiswa diajarkan pemeriksaan fisik, diagnostik, dan terapeutik terhadap organ dan sistem muskuloskeletal. Kontributor modul sistem muskuloskeletal ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu antara lain bidang ilmu anatomi, histologi, biokimia, penyakit dalam, ilmu bedah, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, dan farmakologi. Indikator capaian pembelajaran mata kuliah modul sistem muskuloskeletal ini antara lain CPMK yang pertama yaitu mengetahui dan menjelaskan fungsi dari otot. CPMK kedua mampu menjelaskan definisi dan sistem muskuloskeletal. CPMK ketiga mampu menjelaskan mekanisme kontraksi otot. CPMK keempat mampu menjelaskan hukum all or none. CPMK kelima mampu menjelaskan metabolisme otot dan tulang. Penilaian akhir modul diperoleh dari beberapa evaluasi. Evaluasi pertama dari evaluasi harian dengan bobot 20%. Evaluasi harian ini dinilai dari 3 unsur, yaitu unsur pertama, unsur kehadiran, unsur kedua, aktivitas pada saat tutorial, unsur ketiga yaitu kesiapan materi. Kemudian evaluasi mingguan dengan bobot 10% diperoleh dari pembuatan tugas yang berisi tentang penjelasan hasil pembelajaran selama 1 minggu kegiatan pembelajaran. Evaluasi akhir modul dengan bobot 70%. Metode evaluasi akhir ini menggunakan metode multiple choice question atau MCQ dengan berbasis komputer atau CBT. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah sistem muskuloskeletal. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat pagi ya. Pada hari ini mungkin ketemu lagi dengan saya di kuliah pakar modul sistem muskuloskeletal ya. Topik kita pada hari ini adalah mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Sebelum kita mulai, seperti biasa mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti dapat ilmu yang berkah. Doa, kita mulai. Doa selesai. Saya absen terlebih dahulu ya, adik-adik. Mudah-mudahan kayaknya datang semuanya. Indah Septriani, Mutia, Noni, perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan juga materi perkuliahan kita yang sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi daripada otot, kemudian jenis-jenis otot ya, dan bagaimana otot bisa bekerja sesuai dengan jenis-jenis ototnya. Untuk mereview, apakah kalian paham dengan materi kita yang sebelumnya? Karena memang materi sebelumnya ini sangat terkait dengan materi yang sekarang ini. Baik, mungkin saya mau bertanya dulu terkait dengan fungsi daripada otot. Ada yang bisa jelaskan? Pak Syed. Dari fungsi dari otot rangka yang saya ketahui, yang pertama itu dapat menghasilkan gerakan rangka, kemudian yang kedua mempertahankan sikap dan juga posisi tubuh kita, lalu yang ketiga dapat menyokong jaringan-jaringan lunak di dalamnya, kemudian yang keempat dapat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan yang terakhir itu dapat mempertahankan suhu tubuh manusia melalui kontraksi otot sehingga energinya menjadi panas. Oke, baik. Nah, paham ya kira-kira mengenai fungsi otot ya. Kemudian pada struktur otot ada namanya protein yang terdiri dari protein di posisinya di sarkomer ya. Protein apa itu? Ya. Aktin dan miosin. Oke, satu lagi ya. Untuk protein yang sebagai protein motorik, kira-kira apa? Miosin. Oke, siap. Alhamdulillah untuk review kita pada materi sebelumnya kayaknya sudah bisa paham. Baik, kita masuk kepada mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Jadi coba kita ngebayangin setiap harinya ya, kita melakukan aktivitas. Baik aktivitas apapun itu ya. Contoh misalnya kita pengen menulis ya. Kenapa kita bisa pengen menulis? Dan kenapa kita bisa menulis? Pada saat kita ingin menulis, artinya ada apa? Ada perintah. Ya, perintahnya apa? Perintahnya kita pengen menulis. Perintah ini nanti akan masuk ke input saraf. Jadi masuk ke saraf ya, nanti diteruskan nih oleh saraf untuk supaya kita bisa menulis. Bagaimana input itu atau sinyal itu membuat kita bisa menulis? Melalui hantaran saraf. Dari mana? Dari neuron motorik. Kenapa dibilang namanya neuron motorik? Karena neuron artinya saraf, motor itu adalah gerakan ya. Kalau sensorik adanya sensor. Jadi kita kepengen, baru nanti kita tuh otak akan menerjemahkan, oh dia pengen menulis. Jadi dia kirim ini sinyal nih ke saraf motorik. Di saraf motorik menuju kemana? Karena yang melakukan menulis adalah otot, ya, maka dia kirim ke otot. Oke, sebelum kita masuk ke judul mekanisme kontraksi daripada otot, saya review kembali tentang struktur otot ya. Kita mulai lihat ini ada gambar daripada
otot ya. Kemudian ada bundelan daripada otot, kemudian nanti akan membentuk vesikel, terdiri daripada vesikel, kemudian nanti terdiri daripada serat-serat otot. Nah, serat-serat otot ini terdiri daripada miofibril. Di miofibril ini ada yang membungkusnya, namanya sarkoma ya, sarkolema ya. Di miofibril ini ada protein. Ada dua protein yang namanya protein aktin dan protein miosin. Protein aktin terdiri dari ada troponin, ada tropomiosin. Kemudian kalau miosin ini merupakan protein motorik, yang mana kedua protein inilah yang merupakan kunci utama dalam mekanisme kontraksi otot. Jadi nanti dia akan melakukan pergeseran. Jadi saling bergeser, nantinya akan membentuk suatu kontraksi dan otot nanti akan memendek. Sudah otot memendek, otot akan lebih keras. Contohnya misalnya, coba kita tekuk nih lengan kita, ada otot bicep di sini ya. Otot bicep ini pada saat kita tekuk lebih keras tidak? Lebih keras. Lebih pendek? Pendek. Siapa punya kerja ini? Siapa punya kerja? Banyak yang punya kerja. Tapi yang memendekkannya dan merelaksasikannya adalah aktin dan miosin. Oke, jadi ini gambaran daripada aktin, ada miosin. Coba lihat daripada struktur daripada aktin ya. Di sini ada untaian ya, seperti benang. Dia yang mengikat ini protein. Kemudian ada troponin ya. Troponin ini nanti fungsinya untuk meregulasi atau mengatur tempat daripada kalsium ya. Jadi nanti kalsium akan bertempat di troponin. Jadi ini gambaran di mana pada saat terjadinya relaksasi maupun terjadinya kontraksi. Oke, next kita lanjut. Coba fokus untuk slide ini karena saya memakai slide berupa gambar ya. Nanti mungkin kita bisa sama-sama fokus dan memahami. Kalau tidak ada nanti atau yang kurang paham, boleh silahkan tunjuk ya. Oke, kita nih mulai daripada sinaptik terminal ya, dari motor neuron. Jadi seperti di awal, otak perintahkan untuk kita beraktivitas, contohnya kita mencatat. Ada sinyal antaran. Sinyal antaran itu di sepanjang neuron motorik. Jadi neuron motorik ini adalah akson terminal. Jadi ini ujung daripada saraf ya, daripada akson. Nah, di sini ini ada celah ya. Ada celah ujung saraf ini, ada celah. Kemudian di sini ada sarkolema ya. Ini adalah membran daripada otot. Jadi pada saat antaran sinyal ini sampai ke ujung ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelepasan daripada asetilkolin. Asetilkolin itu siapa? Asetilkolin adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Si pembawa pesan. Jadi kalau sarafnya berjalan, keluarlah asetilkolin. Asetilkolin bawa pesan nih untuk otot, ya. Ini mau menulis.
ini mau mencatat. Ayo kamu gerakkan. Bagaimana caranya? Pastinya akan lewat kontraksi pada saat menulis. Setelah selesai menulis, maka dia akan relaksasi ya. Jadi asetilkolin ini rilis ya. Asetilkolin ini rilis ya. Kemana? Ke membran daripada otot. Jadi di membran ini dia akan berikatan dengan reseptor. Jadi dia terikat dengan reseptor. Tujuannya apa? Membawa pesan. Pesan ini ya disampaikan kepada otot ya melalui tubulus yang terdapat pada sel otot ya. Jadi ini rilis dia disampaikan pesan. Pesannya apa? Pesannya dia suruh nih kalsium ya. Untuk apa nih kalsium? Kalsium singgah ke troponin ya. Udah kalsium, ini kalsium. Ini yang hijau-hijau ini ya, ini kalsium ya. Nah, kalsium ini dari mana asalnya? Kalsium berasal dari retikulum endoplasma. Nah, kalsium disimpan di retikulum sarkoplasma, tapi kalsium ini dihasilkan di sitosol, ya. Jadi kalsium dihasilkan di sitosol, ya. Kemudian terjadilah aksi potensial, ya. Jadi dia bilang di sini aksi potensial mencetuskan kalsium untuk rilis daripada sarkoplasma retikulum. Kalsium bertempat di troponin. Tujuan dari kalsium bertempat di troponin tujuannya adalah menggeser ini tropomyosin. Jadi di tropomyosin ini, Dik, sebenarnya fungsinya ada binding site di sini. Tempat nanti kepala daripada myosin ini melekat di dinding di dinding binding site daripada aktin ini. Jadi sebelum dia berkontraksi, untayan daripada tropomyosin ini menutup tempat daripada melekatnya kepala daripada myosin. Namun ini akan terbuka bila mana kalsium bertempat di troponin. Jadi begitu kalsium bertempat di troponin, maka tropomyosin akan bergeser dan terbukalah binding site. Jadi setelah binding site terbuka, maka menempellah kepala daripada myosin ke binding site. Nah, setelah kepala menempel, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi pergeseran. Jadi kalau dia bergeser, itulah yang dimaksud dengan kontraksi. Jadi terciptalah, dia biasa disebut namanya power stroke. Macam mana dia melakukan pergeseran? Tentunya harus ada energi ya. Jadi kalau tidak ada energi, tidak mungkin dia bisa bergeser. Energinya apa? Ada ATP. ATP dihidrolisis menjadi ADP, maka terjadilah sliding filament. Yang bergerak mana, yang di sliding mana, yang digeser mana? Apakah myosin atau hanya aktin? Yang digeser ternyata hanya aktin. Yang geser siapa? Yang geser kepala myosin dengan bantuan ATP yang sebelumnya dihidrolisis menjadi ADP. Ini akan berlangsung terus menerus. Ya, jadi sepanjang kita bergerak, sepanjang kita mencatat, ini akan berlangsung terus menerus. Kepala daripada myosin menggeser daripada aktin. Masih kurang, kembali lagi disuplai lagi
ATP. Masih kurang disuplai lagi ATP. Namun ya, ATP ini tidak selalu ada. Artinya dia bisa habis ya. Kalau dia habis, apa dampaknya? Nggak bisa otot nggak bisa berkontraksi. Otot tidak bisa melakukan aktivitas atau pergerakan. Tapi masih perlu bergerak. Apa upaya? Apa upaya tubuh? Ini geser terus nih, kontraksi terus. Ibarat contoh misalnya kita berlari nih, terjadilah kontraksi otot. Misal contoh pada otot apa nih? Di bawah, musculus gastrocnemius, ya kan? Otot betis. Jadi kalau kita kecapean aduh udah nggak sanggup, ATP udah berkurang, makan sudah habis. Apa yang dilakukan? Ternyata tubuh mempunyai cadangan energi. Tetap ATP juga, tapi ATP-nya disintesa ulang. Ya. Oke, setelah itu terjadilah suatu kondisi relaksasi dikala kontraksi sudah berhenti. Jadi kalau sudah terjadi sudah relaksasi ya, atau tidak lagi otot berkontraksi, apa yang terjadi? Ini ada nih asetilkolin, si pembawa pesan ya. Jadi dia nggak bawa pesan lagi. Jadi dia nggak nyuruh otot lagi. Jadi kalau tetap dia di sini, dia tetap nyuruh otot. Ada namanya enzim asetilkolinesterase. Apa fungsi daripada enzim kolinesterase? Adalah melisiskan atau menghancurkan daripada asetilkolin. Jadi pesan itu tidak dibawa. Kalaupun perintah nggak disampaikan. Ya. Nah, bagaimana dengan nasib daripada si kalsium? Ini kalsium ini sebenarnya punya peran penting ya untuk proses kontraksi otot. Makanya kalau kita tidak mengkonsumsi kalsium, maka kita ini dalam kondisi yang ototnya tidak kuat untuk melakukan kontraksi atau untuk melakukan beraktivitas. Di kanan, di nomor 5 ini kelihatan ini binding set tempat kepala si miosin ini melekat ya. Kalau di sini tidak ada lagi nih binding setnya, nggak ada tempat lagi kepalanya nih. Kenapa? Troponin sudah tidak ada lagi apa nih? Kalsium, ya. Jadi nggak bisa. Tanpa ada kalsium ini nggak bisa melekat. Jadi kalsium juga memiliki peran penting dalam mekanisme kontraksi otot. Ini untuk apa ya? Sebagai ilustrasi ada video. Bisa kita tonton ya, biar lebih memahami bagaimana mekanisme kontraksi otot. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan? Oh ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Indah ya. Ya. Selain daripada ATP, tadi saya sudah jelaskan, otot terus melakukan kontraksi sesuai dengan kebutuhan kegiatannya. Tapi ATP ini juga tidak bisa berlangsung lama karena dia punya stok. Bila mana stoknya habis, dia nanti akan disintesa ulang. Siapa yang akan berperan mensintesa ulang daripada ATP? Yang pertama adalah kreatinin
fosfat, ya. Jadi kreatinin fosfat inilah nantinya yang akan sebagai cadangan. Bila mana ATP habis, maka kreatinin fosfat akan membantu menjadi sumber energi dan membuat ATP, ya. Ada lagi, ada namanya glikolisis. Glikolisis itu pemecahan daripada glukosa. Glukosanya di mana? Ada di salah satunya di otot juga. Di mana? Dalam bentuk apa dia? Glikogen. Jadi dia dikeluarkan nih glikogen ini, iya kan? Dihidrolisis, diurai, kemudian menjadi ATP. Kemudian ada lagi respirasi aerob. Jadi respirasi aerob ini dia memerlukan oksigen. Jadi makanan yang kita makan, ya, ada seperti glukosa sebagai sumber energi, nanti berikatan dengan oksigen, nanti dia akan membentuk ATP sehingga bisa terus berlangsung kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Namun bila mana itu juga sudah habis, apa yang akan terjadi? Proses kelelahan, ya, udah berhenti. Daya tahan otot juga punya ambang batas sesuai dengan energi yang yang ada, ya. Kalau udah tidak ada energi, maka otot juga tidak akan bekerja. Bukan hanya energi yang diperlukan, apalagi otot bisa bekerja, ada rangsang saraf. Saya contohkan pada kasus stroke, ya. Jadi kalau orang stroke itu, kenapa nggak bisa tangannya bergerak? Ada kerusakan pada saraf. Kenapa sarafnya tidak berfungsi untuk mengantarkan sinyal? Kenapa? Karena makanan sarafnya udah nggak ada, udah berkurang. Makanannya siapa? Makanannya dari sirkulasi darah. Nutrisi yang ada pada darah dari mana sumbernya? Dari kita makan. Jadi begitulah kira-kira, ya, bagaimana proses daripada mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, ya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya kira kalau sudah ada tugas buat kalian, ya. Yang pertama tolong dicatat, ya. Buat diagram, ya, tahap-tahap daripada mekanisme kontraksi otot dan saraf, ya. Tugas yang kedua, ya, jelaskan tentang metabolisme otot dan tulang, ya. Udah, itu nanti mungkin bisa kalian kumpul, mungkin dikumpul lewat mes, ya, nanti. Counting siapa? Oh, Indah. Nanti tolong diingatkan kawan-kawannya, kita kumpul 3 hari ke depan. Kalau ini hari Senin, hari Kamis saya nanti lihat di mes, ya, soalnya. Baik, demikian saya Dr. Muhammad Budi Saputra, ya, yang pada hari ini mengasih kuliah pakar terkait dengan mekanisme kontraksi otot dan saraf. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan sistem muskuloskeletal, dan ini mungkinnya akan menjadi bekal, ya, atau dasar kalian, karena ini fisiologi. Kalau tidak paham fisiologi, maka tidak paham yang patologi, yang patologis, ya. Kalau tidak tahu yang normal, macam mana kita tahu yang abnormal atau yang sakit. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.